Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ada kabar baik buat kalian semua yang pengen dapat saham gratis. Bisa banget kok kita dapetin saham gratis. Nah, kalau biasanya kita mau pengen saham itu kita harus bayar. Kalau ini teman-teman dapat gratis. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka aja akun sekuritas CPKB Valburi, teman-teman ya. Caranya tinggal klik aja guys, link yang ada di deskripsi, ada regol tuh. Diklik aja ya teman-teman, akan langsung masuk ke bagian pendaftaran tentunya. Dan kalian syaratnya itu pilih yang KB Bank RDN-nya teman-teman. Nah, KB Bank dengan link yang ada di deskripsi tentunya terus didaftarin. Nah, setelah jadi, teman-teman top up 100.000 aja. Nah, setelah kalian top up itu akan langsung keisi 10 lot gratis ya saham BPKB guys ya. Lumayan, nilainya itu sekitar 50.000 ya 10 lot tersebut. Jadi teman-teman langsung dapat bonus 50.000. Langsung buru-buru guys sebelum promonya habis. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas hari kedua IPO saham BACH dan apa? BACH dan EMI ya itu ya teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas JC dan Jelly tentunya, dan video ini kali ini kita bahas BACH dan EMI. Nah, kita bahas BACH dulu. Nah, BACH ini kebongkar guys. Saya kejual guys ya tadi ya. Saya ikut BACH, udah kejual untung 50% ya, udah syukurin kayak gitu ya. Karena memang BACH ini bukan emiten andalan. Kalau emiten andalan saya itu Jelly ya, teman-teman tahu sendiri. Terus Rans dan PRDL. Lihat aja video saya tentang urutan pembelian IPO. Yang pertama tuh Rans PRDL, terus Jelly dan seterusnya kayak gitu. Bahas ini saya pesen ya lumayan dapat 50% kayak gitu walaupun ARA tadi teman-teman. Untuk BACH itu tadi ARA, cuman langsung diguyur kayak gitu. Oke, ya BACH, AO-nya jualan guys. Nah, memang AO nih guys sama AO dan PO ya. Kalau nggak salah ya, kita lihat di sini teman-teman. Siapa sih pemegang saham itu? AO dan PO ya. AO-nya itu ini apa namanya? pemegang 82%. Memang AO ini kita lihat ratingnya nggak terlalu bagus ya 7/10. Ya lumayan udah dikasih ARA 2 kali, tapi memang AO ini tipe UE yang kurang bagus guys. Nggak kayak LG, nggak kayak KI, nggak kayak HP kayak gitu. Emang ini jelek, tapi lumayan lah dapat ARA 2 kali ya. Udah bersyukur aja kita kayak gitu. Nah, di sini AO-nya jualan di hari kedua teman-teman ya. Wah, kalau kayak gini ya kemungkinan BACH ini besok kayak EMI ya. Hari ini. EMI kan kemarin UE-nya jualan langsung di hari pertama ya. Terus hari ini langsung merah kayak gitu. Nah, untuk BACH kemungkinan besok nih merah, teman-teman. Kenapa? Karena UE-nya udah jualan. Nah, kalau underwater udah jualan itu udah otomatis kan dia jadi nggak nahan. Orang dia jual kok nahan. Beda sama LG ya. LG dia nggak jual, dia nahan. Masih mending kalau ditahan kayak gitu ya. Nah, kalau ini udah jualan. Kayak si apanya EMI yang kemarin. Nah, kalau seperti ini kan pemegang pengendali kan underwater guys. BACH ini kan di lock ya. Jadi ownernya itu nggak bisa ngejual barang. Nah, jadi yang mengendalikan BACH ini underwater 100%. Nah, kalau yang mengendalikan aja ngejual, nah otomatis kan ya siapa yang bisa ngelawan? Nggak ada yang bisa teman-teman. Nah, kalau seperti ini kemungkinan besar besok bakal merah nih. Ya mungkin merah bisa 10% kayak gitu teman-teman. Ya harus hati-hati ke BACH nih. Nah, jadi gimana kalau mau trading untuk BACH? Mendingan nanti dulu guys. Karena kalau saham IPO yang underwater-nya masih jualan, itu kemungkinan akan masih turun lagi teman-teman. Nah, nanti kalau udah underwater-nya udah selesai jualan, baru kita trading. Biasanya saya nunggu turun teman-teman. Contoh waktu itu PMU ini. Guys, saya kasih contoh PMU ini. Nah, PMU ini kan ada kasus ya dulu ya. Langsung turun teman-teman. Nah, di sini underwater-nya mulai masuk guys. Nah, ini mulai bisa di trading kalau udah kayak gini. Jadi kalau saham IPO yang naik terus turun gitu ya. Nah, di sini udah mulai sideways. Biasanya underwater-nya udah nggak jual lagi minimal kayak gitu. Nah, dia akan mulai naik. Apalagi kalau dia jauh di bawah harga IPO. Nah, misalnya nanti si BACH nih ya. Kan IPO-nya di 400 ya, 400-an kayak gitu. Nah, nanti kalau turun terus sampai 200 atau 100-an, nah itu stay berhenti, terus AO-nya mulai masuk lagi, nah itulah saat kita bisa trading lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi selama underwater-nya masih jualan di sore harinya, berarti besok harinya kita jangan trading dulu. Nah, kita cek lagi dulu sorenya lagi kalau UE-nya gimana, UE-nya masuk lagi nggak? Kalau masuk lagi besok kita trading kayak gitu teman-teman. Jadi kalau saham yang baru IPO itu teman-teman wajib ngelihat underwater. Ya, kalau dia ada lock. Nah, kalau ada lock, kalau ini BACH ngikutin AO.
kayak gitu. Kalau AO beli, kalau AO jual jangan masuk, kayak gitu. Nah, kalau JC itu agak beda karena nggak ada lock, guys. JC beda. Makanya saya bilang saham IPO itu ya harus ada lock. Kalau nggak ada lock tuh susah, teman-teman, kayak gitu. Tiba-tiba langsung air berat kayak gitu nggak kelihatan. Kayak JC kayak gitu, teman-teman. Oke ya, tapi BACH ini sempet ini kok volatil, pop gitu. Jadi kalau teman-teman mau jual tadi udah bisa. Mau jual di berapa pun bisa. Tadi mau jual di 660 bisa, 670 bisa, mau jual di 630, 35 bisa. Nah, terserah kalian. Tadi tuh mau jual atau enggak kayak gitu, teman-teman. Oke ya, itu untuk BACH. Nah, kita lanjut MI, guys. Nah, MI ini bosok kalau ini emang underwater bosok ya. Sorry to say nih kalau si BACH masih mending, masih dikasih arah sekali, terus jualnya di hari arah yang kedua, masih kita dapat profit 50%. Nah, kalau M ini hari pertama langsung ngeguyur dia. Bosok ya. Tuh kan merah kan. Nah, kemungkinan si BACH besok kayak M ini, guys. Kayak gitu. Nah, ini MI kita lihat teman-teman, hari ini Excel-nya ini cut loss nih kayaknya, guys ya. Si MI ya. Kita lihat di sini kemarin XL AVG-nya di 539. Jadi kemarin itu underwater-nya tuh kompak jualan kayak gitu ya. Yang nampung tuh XL. Tuh XL nampung sampai 42 miliar tuh hampir. Nah, hari ini XL-nya cut loss tuh. Kasihan banget ya cut loss. Cut loss separuh sih. Cut loss separuh ya. Ini cut loss nih, lumayan nih cut loss-nya nih. Mungkin cut loss ya 10% ya itu lumayan ya. 10% dari 23 miliar tuh berapa? 2 miliar guys cut loss-nya si XL. 2 miliar melayang teman-teman ya kayak gitu ya. Masuk ke kantong underwater-nya ya. Brengsek kan kalau ini, brengsek emang. Brengsek gitu. Nah, di sini OD RB RS ya. Mana? Mereka main gak hari ini? OD masih jualan malah guys. RS mana ya? RB mah beli nih. Wah, pinter banget sih RB, guys. Sialan ya, brengsek nih. Brengsek kalau ini, guys. Kemarin dia jualan. Jadi gini, guys, kejam. Kalau ini kejam serius. Kalau WRB kejam nih, guys. Kejam. Jadi mereka itu kemarin naikin, langsung ngeguyur. Retail jual. Nah, sekarang teman-teman, saat retailnya cut loss, dia nampung. Bener-bener mainin perasaan tenan, guys ya. Ini bener-bener kejam kalau menurutku, teman-teman. Kejam ya. Bukan brengsek nih, lebih ke kejam kalau menurutku, teman-teman. Jadi dia itu cuan dari CL-nya para retail. Dan itu terang-terangan dalam waktu singkat. Mending kalau udah di atas gitu ya, udah digoreng ke atas gitu ya, terus jual di atas tuh nggak masalah. Ini masih di bawah, guys. Di kisaran harga IPO kan, ini masih nggak jauh dari harga IPO kayak gitu. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Kemungkinan besok FOMO lagi nih. Kemungkinan besok FOMO lagi retailnya karena UE-nya masuk. Nah, UE-nya masuk, retail besok FOMO, teman-teman. AVG-nya di 500 ya sekitarannya. Retailnya cut loss, wah ini kok UE-nya masuk nih, gue habis cut loss. Masuk lagi lah, bleng. Nah, saat masuk lagi si RB ngeguyur lagi. Aduh, ini brengsek nih. Jadi kalau kita lihat di sini polanya ya dari M ini, mendingan teman-teman kalau mau beli itu kalau merah malah, guys. Saat dia merah, retailnya cut loss, beli. Nah, besok nih bisa di trading sih seharusnya, teman-teman. Saya yakin besok si Excel nih pada kalap nih. Hari ini cut loss 10 miliar, nah besok balas dendam masuk lagi. Nah, kemungkinan besok M ini malah hijau, guys. Malah hijau nih besoknya. Mungkin hijaunya bisa sampai sini nih, teman-teman. Kita lihat di sini si MI, tak lihatin ya, guys. 530 bisa ke situ, guys. Mungkin nggak sampai 530 lah. Mungkin targetnya ke sini 520 lah. Mungkin bisa nih ke sini besok teman-teman hijaunya nih. Tiba 530 bisa lah seharusnya ya. Nah, kayak gini teman-teman. 6%, 5% lah. Ya mungkin kalau teman-teman trading ya, kalau kalian mau trading gitu ya. Misalnya kalian trading nih besok karena UE-nya masuk, kita bisa trading. Bisa. Besok teman-teman masuk aja di 500 misalnya atau di 490-an masuk. Nah, teman-teman harus hati-hati di AVG-nya si Excel. Nih, AVG-nya Excel teman-teman. Di 530-an ya.
Nah, hati-hati di sini. Kemungkinan kalau misalnya nanti si M ini naik ke sini, XL-nya ikut jualan, guys. Susah nih nembus sini nih. Karena ini nyangkut di sini semua nih retailnya, guys. Ya mungkin kita trading bisa, mungkin target-target kalau mau trading beli di sini, jual 3%, 4% sih bisa lah. Nah, coba kita lihat ya. Kalau menurutku sih bisa, teman-teman bisa dapat profit 4%-an. Tapi kalau udah mendekati 5.40 mendingan jual, jangan dikejar lagi kalau dia naik. Kalau dia naik kemungkinan XL jualan, RB jualan lagi. Karena RB kalau kita lihat di sini, RB itu jual kalau di sini, guys. Nah, di sini nih. Jadi kalau ke area sekitaran ini retailnya jualan, kalau misalnya UE-nya masih masuk, dia masih naik. Tapi kalau di sini dicegat underwater. Jadi ya kalau mau trading langsung taking profit, guys ya. Jangan ditahan-tahan kayak gitu, teman-teman. Sayang nantinya turun lagi kan jadi nggak jadi cuan. Oke, teman-teman, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya.